Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Niono Dino, masih di pembahasan CPNS tahun 2021. Beberapa instansi telah menyampaikan jadwal ujian SKD di tahun ini. Hal apa atau dokumen yang perlu kita siapkan dan perlu kita bawa apa saja, kita bahas. Yang pertama, kita cetak dan bawa kartu ujian CSN. Ya, ini sangat penting karena ini adalah syarat kita bisa mengikuti ujian. Jangan sampai lupa untuk membawanya. Ya, teman-teman bisa mencetak lebih dari satu, mengantisipasi supaya tidak hilang. Yang kedua, kita membawa KTP atau kartu identitas diri asli ya teman-teman, bisa KTP atau identitas diri asli yang ada di kartu ujian. Selanjutnya kita mengisi dan mencetak deklarasi sehat. Ya, ini bisa kita isi dan kita cetak untuk deklarasi sehatnya H-14 atau H-1 sebelum ujian. Jangan sampai lupa. Selanjutnya kita bisa mencetak sertifikat vaksinasi COVID-19. Ini untuk peserta dari Jawa, Madura, dan Bali. Ini diwajibkan untuk ikut vaksin dan sebagai tanda buktinya untuk membawa sertifikat vaksinasi COVID-19 minimal untuk dosis pertama. Bagi peserta yang tidak bisa vaksin, bisa membawa surat keterangan dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Ini untuk peserta yang sedang hamil atau menyusui, peserta penyintas COVID sebelum 3 bulan, dan peserta yang komorbid. Ya, ini bisa membawa surat pernyataan dari dokter yang menyatakan peserta tidak bisa divaksin. Terus untuk selanjutnya peserta bisa untuk swab antigen atau PCR sebagai syarat untuk mengikuti ujian CPNS di tahun 2021. Ini wajib ya teman-teman, bisa swab antigen atau PCR. Terus yang tidak kalah penting dan ini sederhana tetapi bisa menggagalkan kita untuk mengikuti ujian CPNS, itu adalah pakaian peserta saat mengikuti ujian CAT CPNS di tahun 2021. Itu kemeja putih, lengan panjang atau pendek, terus celana berwarna hitam atau rok juga berwarna hitam, itu panjang, terus bersepatu tertutup dan hitam. Khusus untuk peserta yang berhijab menggunakan hijab yang berwarna hitam. Itu ya teman-teman. Terus melaksanakan prosedur pelaksanaan CAT dari datang sampai selesai ujian CAT. Ini berbeda seperti CPNS di tahun-tahun sebelumnya karena ini masih dalam pandemi COVID-19, berarti prosedur pelaksanaan CAT di tahun 2021 ini berdasarkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya, ini bisa dipahami beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk bisa sampai di ruang ujian. Ya, seperti masker dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman, hal-hal yang harus kita ketahui dan beberapa dokumen yang harus atau wajib dibawa peserta saat mengikuti ujian CPNS. Oke, lanjut ke yang kedua. Ini BKN menjawab. Ada pertanyaan dari peserta, apakah tes swab PCR atau antigen harus dilakukan di fasilitas kesehatan pemerintah? Jawaban dari BKN tentu tidak. Silakan melakukan swab PCR atau antigen di fasilitas yang valid, baik swasta maupun pemerintah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, memungkinkan tidak instansi di masing-masing titik lokasi memfasilitasi layanan untuk swab PCR atau antigen?
BKN menjawab, Panselnas tidak merekomendasikan adanya kerumunan peserta di titik lokasi ujian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan semua pihak, baik sesama peserta maupun pihak penyelenggara termasuk masyarakat di masing-masing titik lokasi. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apakah peserta wajib divaksin dosis pertama? Mengacu pada rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19, peserta di Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali wajib sudah vaksin dosis pertama, kecuali bagi ibu hamil, komorbid atau penyintas, atau kondisi medis tertentu. Silahkan membawa surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah yang menyatakan peserta tidak bisa vaksin. Selanjutnya, bagaimana jika ketersediaan vaksin di daerah Jamali tertentu terbatas dan sulit didapat? BKN menjawab, satu, Pansel instansi berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat tentang ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Dua, jika ketersediaan vaksin pada H-3 belum mencukupi, maka pansel instansi dapat memutuskan bahwa peserta tidak wajib divaksin. Selanjutnya, bagaimana jika peserta yang pernah positif COVID-19 yang isoman mendapatkan surat rekomendasi tidak bisa divaksin? Silahkan melaporkan ke pihak Satgas COVID-19 setempat dan meminta surat keterangan dari dokter, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan pemerintah bahwa peserta belum dapat divaksin karena kondisi medis. Selanjutnya, jika hasil swab atau antigen jelang seleksi ternyata positif atau reaktif, apa langkah yang bisa diambil peserta untuk tetap bisa ikut seleksi? BKN menjawab, peserta yang dinyatakan positif COVID-19 H-1 ujian, silakan melaporkan kepada instansi untuk diajukan penjadwalan ulang dengan mengusulkan kepada BKN. Laporan kepada instansi harus dilakukan minimal H-1 ujian. Jika dilaporkan sesudah jadwal ujian, maka dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya, kapan peserta mengisi formulir deklarasi sehat sebelum mengikuti ujian? BKN menjawab, peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Ya, ini teman-teman untuk pengisian deklarasi sehat. Bagaimana jika peserta ujian membawa surat vaksin atau surat swab PCR atau antigen yang dipalsukan? Peserta yang terbukti membawa surat vaksin atau surat PCR atau antigen palsu akan otomatis digugurkan atau didiskualifikasi dari kepesertaan seleksi karena dianggap melakukan penipuan. Itu ya teman-teman, beberapa dokumen yang harus dibawa dan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh BKN. Oke, semoga diberi kelancaran untuk tes CPNS di tahun ini dan semoga teman-teman bisa lulus sampai tahap akhir. Seperti itu aja teman yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.